Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Damai sejahtera Tuhan ada atas kita semua. Amin. Dan kita bisa ada di tempat ini atau juga yang mengikuti online. Semua karena anugerah Tuhan, hari ini kita diberikan hari yang terbaik untuk kita bisa memuji menyembah Allah kita. Mari kita dengan segenap hati, kita mau berikan hati kita waktu yang terbaik untuk kita menyembah, memuji Tuhan. Karena Dia adalah Raja yang layak terima segala pujian. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih setiamu selalu baru setiap hari, rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Banyak hal yang kami lewati, banyak permasalahan, pergumulan yang kami hadapi setiap hari. Tapi kami percaya di dalam penyertaan Tuhan, kami bisa melewatinya, kami bisa melaluinya. Ada kekuatan yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada masa depan yang penuh dengan harapan. Karena tangan Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih, kami memuji kebesaran-Mu dan ini adalah waktu yang terbaik untuk kami menyembah Tuhan. Untuk kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih dari hati kami Tuhan. Karena Tuhan, Engkau layak terima segala pujian. Engkau Bapa yang baik. Biar segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bawa ibadah saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik. Amin Tuhan, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu. Amin Tuhan, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku yang baik, oh Yesus Engkau sangat ku cinta. Kami sembah lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Yesus di dalam hidupku, oh Bapakku yang baik, oh Kau yang ku
Tangan-Mu tak pernah lepaskan kami. Kami tak pernah berjalan sendiri. Kami bisa berharap kepada Tuhan, sumber pengharapan kami. Mari sekali lagi, katakan tak pernah, oh Tuhan, kasih setia-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Amin, amin. Biar kami terus berharap, tidak lepas pengharapan kepada Tuhan. Yesus. Haleluya. Tak pernah berakhir. Oh, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, Yesusku, Yesusku. Kau segalanya, Yesus Tuhan, Yesusku. Kau segala, mari sembah Yesus Tuhan. Sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau kudus dan berkuasa. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena perbuatan-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami berharap, kami berserah penuh, kami percaya sumber pertolongan, sumber kehidupan kami hanya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah pada Tuhan Yesus, sumber segala kehidupan. Ada kekuatan baru, ada damai sejahtera, ada pengharapan, selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan di dalam Tuhan Yesus. Kasih Tuhan dilimpahkan setiap yang percaya dan berharap hanya pada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau pengharapan kami Tuhan di tengah segala keadaan yang tidak menentu. Hari demi hari kami seperti melihat segala sesuatunya, kami tidak bisa memprediksi Tuhan. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, bahkan beberapa jam lagi yang harus kami hadapi. Apa yang ada di depan kami, untuk pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, untuk masa depan kami. Tapi kami sungguh bersyukur ada Tuhan Yesus,
Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang memegang kami, Allah yang sudah memilih kami menjadi anak-anaknya. Oh sungguh Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Betapa rapuhnya kami manusia tanpa kuasa Tuhan. Ada virus sedikit kami bisa sakit. Kami bisa lemah tidak berdaya. Kami bisa kehilangan pekerjaan kami dalam sekejap. Kami bisa ketakutan. Kami bisa khawatir. Apa yang ada di depan kami Tuhan. Pelayanan kami mungkin tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Untuk itulah kami berharap setiap saat, langkah demi langkah kami dituntun oleh Tuhan. Allah sumber segalanya, Allah yang menciptakan kami, Allah yang sudah menebus dan sudah menyelamatkan kami, Allah yang tahu masa depan kami, akan memegang masa depan kami. Biar kami mau tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Biar kami mau tetap percaya Maksim Mayaratasya Kemayaratasa Dibayaratasya Kemayarataka Rabatasi Kemayaratasa Mayaratakaya Ratasa Pekina Mayaratasi Kemayaratasi Dibayarabatasi Kimayaratosya Kana Mayarataka Rabayarataka Sikayaratasa. Tidak akan pernah ditinggal, tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Kimayaratasi Kimayaralala Mayarataki Mayaralala Mayaratasi Kimayarataka Rabayaratasi Kikarabaya. Kuatkan dan teguhkan setiap hati yang lemah tidak berdaya. Kami punya Tuhan sumber pengharapan kami satu-satunya, tempat kami berharap bisa diandalkan setiap waktu. Allah sumber kekuatan kami. Haleluya. Bayaran nasiki bayaran 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 nasiki. Sebab tidak pernah berakhir kasih setiamu ya Tuhan. Tak pernah kasih setiamu, amin, selalu nyata dalam hidupku. Biar kami tetap percaya, tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi setiap waktu kami perlu Tuhan. Oh Yesus, tak pernah berakhir. Mari sama-sama bangkit berdiri. Tak pernah setiamu itu yang kami perlu. Setiap waktu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Oh iya. Kita bayaran tekasya kara bayaran bakayaran tekasya kara. Amin. Tuhan Yesusku, Yesusku, Kau segala. Segala-galanya Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Biar kami umat-Mu tetap memuji kebesaran-Mu. Allah sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera. Ada damai sejahtera Tuhan menyertai kami untuk kami berjalan melalui hari-hari kami dan kemenangan bersama dengan kami karena kami berjalan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Mari umat Tuhan yang diberkati katakan sama-sama amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena kita berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari beri salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus sumber kekuatan. Haleluya.
Tuhan Yesus. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami mau selalu bersyukur dalam segala keadaan kami. Hari demi hari kami bawa doa kami di hadapan Tuhan. Kami bawa pengharapan kami. Kami bawa kerinduan hati kami. Kami bawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan yang tahu terbaik bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan, dalam segala perkara, kami mau tetap percaya. Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Apapun bentuknya Tuhan. Allah selalu merancangkan yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan penuh damai sejahtera dan penuh dengan harapan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami meluap dengan ucapan syukur. Kami punya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Waktu-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama mari katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik. Karena Tuhan terus bekerja bahkan saat kita tidak mengerti caranya. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sebab Tuhan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang. Ini iman kami Tuhan, ini percaya kami, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Amin. Dengan
Yesus mendengar lebih dari yang. Percaya bahwa Tuhan Yesus jadikan yang terbaik, semua yang terbaik tepat pada waktunya. Yes, isi kemayaran tak siapa di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Mari jemaat katakan, Yesus itu yang kami perlu Tuhan. Engkau mendengar dan menjawab kami dengan caramu yang terbaik, waktumu yang terbaik bagi kami. Kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami mau percaya hanya waktu Tuhan terbaik. Amin. Semua sekali katakan, Yesus mendengar. Yesus menjawab lebih dari yang. Amin. Di waktu yang tepat. Dia jadikan. Haleluya. Mari naikkan doamu, naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sebab ini waktu yang terbaik, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu, bahwa di hadapan Tuhan, di dalam hadiratnya, kita percaya bahwa ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah yang bekerja. Kiara bayara tasik, kiara bayara tasik, kiara bayara tasik. Saya undang kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Semua sekali lagi katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tempat ini. Kami beriman Tuhan, setiap doa Engkau mendengarkan doa kami. Bahkan Engkau mengatakan kalau kami berani minta menurut kehendak-Mu, pasti Kau kabulkan Tuhan. Untuk itulah jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pujian ini menjadi doa kami. Sebentar kami mendengar suara-Mu, kami mau duduk diam di kaki-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Kami perlu firman-Mu yang sanggup merubah hidup kami. Untuk Tuhan, biarlah firman ini menjadi bekal dalam hidup kami, mengiring Engkau dalam kekekalan nanti. Ampuni kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita wajib mengucap syukur. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kita terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang 6. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ya, kita bersama-sama. Keras ya, sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya kok nggak dengar suaranya ya. Ya, coba kita sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, firman ini disampaikan oleh Rasul Yohanes yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Rasul Yohanes yang melihat sendiri ketika di Pulau Patmos. Dialah yang menulis kitab Wahyu. Dialah yang murid yang dikasih. Jadi apa yang dilihat, apa yang ditulis ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dikatakan wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nanti kita uraikan. Tapi saya akan menyatakan wajib. Saya berumur sudah hampir 81 ini pasti harus mengingatkan diri saya sendiri. Ya pasti tidak lama lagi pasti dipanggil. Tapi sebelum saya ke sana, saudaraku, saya ingin apa-apa yang belum saya lakukan. Khususnya tentang wajib. Lagi tentang wajib menjadi tentara misalnya. Itu harus dilakukan. Ya. Wajib jadi apa saja pasti lakukan. Kalau tidak melakukan pasti ada punishment. Wajib bela diri. Ya. Pasti kalau tidak lakukan pasti ada punishment. Sehingga saya tidak mau dihukum. Saya belajar apa-apa saja yang tertulis dalam firman Allah tentang wajib. Misalnya saja Ibrani 12 ayat 2. Kita wajib melakukan perlombaan yang diwajibkan. Untuk bisa melakukan perlombaan diwajibkan, melihat Yesus. Lihat iman Yesus. Saya lihat iman Yesus. Perlombaan, lihat iman Yesus.
Kalau ini wajib, kalau nggak lakukan ada punishment pasti. Ya. Wajib mengucap syukur. 2 Timotius 1 ayat 3. Wajib mengucap syukur. Apapun yang terjadi syukur. Jadi orang percaya itu harus mengucap syukur apapun yang terjadi. Kan banyak kata-kata wajib sebenarnya. Tapi yang saya tekankan adalah wajib serupa dengan Tuhan Yesus. Mengapa ini menjadi sangat penting bagi saudara dan saya? Untuk saudaraku, mengapa kita wajib serupa dengan Tuhan Yesus? Kalau saudara baca Efesus 1 ayat 4, ya, demikian juga Roma 8 ayat 29, dikatakan kita dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat. Yang kedua, supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Ini sebelum dijadikan, jadi sebelum ada bumi ini, Allah sudah merencanakan menciptakan manusia. Manusia yang diciptakan adalah kudus, tak bercacat, dan serupa dengan gambaran Dia sendiri. Itu rencana Allah sebelumnya. Jadi saudaraku, pada waktu penciptaan, ya kita sekarang klik Kejadian 1 ayat 26. Pada penciptaan pun Tuhan pasti ingat dulu rencanakan seperti itu. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas ternak, di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi waktu penciptaan pun terjadi, karena ide sebelumnya aku menciptakan manusia harus kudus tak bercacat dan segambar dengan dirinya. Itu rencana Allah. Bahkan saudaraku, kalau saudara pernah ikut, atau bukan ikut, waktu dulu zaman tahun kira-kira 80-84, ya, kita pernah diwajibkan membaca buku Rick Warren. Ya, Rick Warren. Ternyata dalam buku Rick Warren itu juga demikian, kita diciptakan untuk serupa dengan Kristus. Tujuannya serupa dengan Kristus. Kita diciptakan untuk memuliakan namanya. Ya, dalam Roma 11 ayat 36. Demikian juga kita diciptakan untuk kerajaannya, untuk keluarga kerajaan Allah. Dan kita diciptakan untuk misi, itu wajib. Dan Rick Warren mengatakan, kita digerakkan oleh tujuan. Jadi kalau tujuan kita nggak ada, kita bergeraknya ngawur. Saudara dan saya harus bergerak, apa rencana Tuhan atas hidup kita. Termasuk di dalamnya tadi, wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Tentu untuk serupa Yesus itu bukan karena seperti orang Yahudi, ya, hidungnya bangir. Saya nggak masuk hitungan ini. Ya. Hidungnya bangir, kulitnya putih, rambutnya keriting, bukan seperti itu. Tapi karakternya, gaya hidupnya, pikiran dan perasaannya. Demikian juga masalah perkataannya. Jadi itulah wajib loh. Jadi Kristen itu bukan agama. Kristen adalah kehidupan seperti Yesus. Karena Dia datang memberi hidup. Jadi saudaraku, jelas sekali bahwa ada satu kewajiban yang harus kita lakukan. Ya. Selama ini kita kadang-kadang cuma menyuap Tuhan dengan praise and worship, ya, dengan doa, ya, tapi gak malah melihat perubahan hidup kita sendiri. Karena apa? Perbuatan kita ini akan menyertai nanti dalam kekekalan. Wahyu 14:13. Ya, perbuatan kita, gaya hidup kita akan menyertai ke surga nanti. Kalau enggak, saudaraku, apa kita bawa nanti? Jadi saudaraku, sudah waktunya kita bicara apa adanya. Karena apa, saudaraku, kita sudah banyak dibohongin iblis. Ya, kita hanya menyenangkan telinga sendiri. Nanti kita akan uraikan ini. Nah, saudaraku, jelas sekali bahwa keserupaan Yesus adalah wajib. Tentu tadi saya katakan bukan fisiknya, ya, tapi karakternya, ya, gaya hidupnya. Berikutnya adalah perkataannya, ya. Kita lihat Yesus. Yang berikutnya, saudaraku, saya ulang kembali, jadi
Mengapa kita harus seperti Yesus? Karena sebelum dunia jadikan, Allah sudah merencanakan. Dan waktu menciptakan, Tuhan katakan, ciptakan segambar serupa dengan dirinya sendiri. Karena apa? Segambar serupa dengan Allah, saya bilang serupa dengan Yesus. Kita baca Kolose 1 ayat yang ke-15. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kalau segambar dengan Allah ya serupa Yesus, karena dialah yang sulung. Selama ini kok nggak mendengar ya, memang kadang-kadang kita ini nggak pegang firman Tuhan. Berikutnya saudaraku, ternyata untuk menjadi serupa dengan Yesus itu proses. Ya. Kolose 3 ayat yang ke-10. Proses selama hidup. Dan telah mengenakan manusia baru, lahir baru terima Yesus, yang terus menerus apa sama-sama diperbaharui untuk memberi pengetahuan yang benar tentang gambar Khaliknya, gambar Allah. Ini firman Tuhan mengatakan demikian. Terus menerus diperbarui, ya, seumur hidup. Tapi kalau enggak mengalami pembaruan, itu pasti ada fasenya, ada masanya. Ya, kalau sampai mati nggak berubah-berubah ya ada sesuatu yang salah sebenarnya. Ya, ini contoh aja. Ini sebenarnya nggak masuk dalam. Tapi kita baca coba Lukas 13 ayat 6. Lukas 13 ayat 6. Lukas 13 ayat ke-6. Ada. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak apa sama-sama? Ada fasenya. Jadi karena orang tidak memeriksa diri sendiri sampai tua, saudaraku, ada satu yang salah itu. Sehingga sudah waktunya kita bicara seperti ini, apalagi saya sudah tua, harus meninggalkan sesuatu yang baik. Katakan amin. Saya ingin meninggalkan sesuatu yang baik. Jadi ternyata proses pertumbuhan yang terus menerus. Dan itu harus kita koreksi diri sendiri. Melihat ada perubahan enggak? Ada perubahan enggak? Misalnya dosa najis, zina, terus pasti ada yang salah ini. Pasti yang salah. Mungkin juga ada pikiran kotor, ada yang salah. Bangun pagi marah, terus sampai akhir zaman. Pasti ada yang salah dong. Pasti ada yang salah. Karena kita dipanggil kudus tak bercacat loh. Efesus 1 ayat 4. Kudus tak bercacat. Itu sudah waktunya aku introspeksi, ya. Sehingga kalau kita bicara soal bertumbuh, nanti kita uraikan berikutnya. Bertumbuh terus menerus sampai gambar Khaliknya. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita baca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Ini pelan-pelan saya bacakan ya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan boleh selamat. Ya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi syarat pertama atau syarat kita bertumbuh adalah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan itu seluruh dunia mengecap kebaikan Tuhan loh. Orang kafir pun mengecap kebaikan Tuhan.
Coba kita baca di dalam Matius 5 ayat 45 ya, Matius 5:45. Matius 5, nanti kita kembali ke sini. Karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapa di surga yang berikan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Tuhan ini memberikan kebaikan kepada semua orang. Yang belum percaya pun diberi kebaikan. Coba kalau lihat tata surya kita hari ini, ya, tertib. Coba kalau bulan ini diturunkan sedikit, ya, karena biasanya kalau ada terang bulan, biasanya ada rob, ada air laut yang pasang. Coba tiba-tiba bulan diturunkan sedikit, banjir loh. Bumi ini penuh dengan air. Jadi dipelihara. Tuhan melihara semua orang, katakan amin. Dipelihara. Jadi orang kafir pun dipelihara. Orang kafir pun dipelihara, orang jahat pun dipelihara. Tapi masuk di sini adalah supaya kita bertumbuh adalah benar-benar menerima kebaikan Tuhan. Itu apa? Kita ini semua sedang berbondong-bondong ke neraka loh, akibat dosa Adam dan Hawa. Tapi oleh karena kasihnya, ya, oleh karena rahmanya yang besar, dia mau mati untuk kita supaya kita masuk surga. Supaya kita dilahirkan kembali, supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan, supaya kita bisa mengasihi Tuhan, supaya kita ini menerima anugerahnya menjadi anak Allah. Itu kan luar biasa itu. Yang benar-benar menerima kebaikan adalah yang mereka sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Jadi syarat bisa bertumbuh adalah bukan Kristen biasa, tapi Kristen yang sejati. Katakan Kristen yang sejati, katakan Kristen yang sejati. Bukan Kristen ecek-ecek. Bukan. Jadi saudaraku, yang bertumbuh adalah hanya Kristen yang sejati. Kristen yang bukan sejati tidak mungkin bertumbuh. Meskipun mereka di gereja, tidur di gereja sekalipun. Orang barang mati, kayu mati, disiram kayak apapun tetap gak bertumbuh. Jadi ada kehidupan Kristus dalam hidup kita ini. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ini yang masih bisa bertumbuh. Yang jadi masalah, ada orang yang memang belum jadi anak Allah. Atau mungkin juga tidak mengikuti persyaratan bertumbuh. Coba kita perhatikan ayat 2 tadi, 1 Timotius 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu sama-sama bertumbuh. Alkitab mengatakan kita harus bertumbuh. Kolose 1 ayat 10 kita harus bertumbuh akan pengetahuan akan Allah. Kolose 1 ayat 10 kasih tulis ya. Demikian juga hal-hal yang lain bahwa 2 Petrus 3 ayat 18 kita bertumbuh pengenalan dan pengetahuan akan Allah, bertumbuh. 1 Korintus 10 ayat 15 bertumbuh akan 2 Korintus 10 ayat yang ke-15 bertumbuh akan pengetahuan akan Allah. Ada iman, ada pengetahuan, pengenalan. Jadi semua Kristen harus bertumbuh. Sekolah minggu pun harus bertumbuh. Yang baru masuk, baru bertumbuh. Nenek-nenek, kakek-kakek seperti saya ini harus bertumbuh. Jangan saya tua, gak bertumbuh. Gak bisa, harus bertumbuh. Katakan amin. Pedagang yang sukses sekali harus bertumbuh. Gak ada kompromi. Harus kompromi. Harus bertumbuh. Dikatakan harus bertumbuh. Mau ngomong apa lagi kalau saya dengar firman Tuhan ini. Saya pun sudah tua semacam ini. Mata kadang sudah kabur, jalan suka. Harus bertumbuh. Firman Petrus ini disampaikan pada orang yang sudah bertumbuh. Harus bertumbuh lagi. Jangan puas dengan pertumbuhanmu.
Janganlah selalu titelnya STH, PTH, MTH, harus bertumbuh. Katakan amin. Siapapun kita harus bertumbuh. Karena saudaraku, kalau kita nggak bertumbuh, tadi tebang. Misalnya nggak ada Lukas 13, saya nggak khotbah. Tebang, takut saya itu. Saya takut loh. Demikian tadi syaratnya harus apa? Menjadi Kristen yang sejati. Lahir baru, terima Yesus, ada Roh Kudus. Ini benar-benar Kristen. Berikutnya saudaraku, sekarang tadi syaratnya, caranya gimana? Sekarang kita baca 2 Petrus 1 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1 ayat 1-nya. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan. Ada kata segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Buang segala dosa-dosa kita. Ngomong lahir baru, terima Yesus, lalu hidup dalam dosa nggak mungkin berubah. Gak mungkin. Dulu pernah kita ngikutin seminar BPIB dari Abalov dulu. Keterbukaan awal dari segala apa? Pemulihan. Terbuka di hadapan Allah. Tuhan, aku belum beres ini Tuhan. Ampuni aku. Jadi jangan main-main dengan dosa. Kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, ya. Saya takut loh. Kalau misalnya kita kumpul-kumpul ngomong yang nyakit, aduh rasanya ingin pergi tapi nggak enak itu. Apalagi saya setua ini dengar-dengar kata-kata yang nyakitin, aduh. Bukan lagi sombong, memang begitu karena apa? Ya, entah lagi mungkin saya dijemput Tuhan. Tidak hanya saudara, anak muda mati juga banyak. Jadi buang segala kejahatan, terutama yang daging itu. Pertengkaran, perselisihan, iri hati, dengki, dendam, pencitraan, roh pemecah, pesta pora, percabulan. Buang itu. Tanpa itu tidak mungkin kita bertumbuh. Suatu hari saya diundang oleh gereja dekat kita. Saya batalin, saya nggak mau khotbah. Karena saya waktu itu almarhum masih hidup, istri saya dibentak-bentak, balas gitu. Padahal saya nggak boleh balas, saya membalas. Wah, rasanya berat banget. Saya batalin, Pak, tolong Pak, kalau bisa ada pengganti, tolong ganti. Karena selama saya berdosa nggak ada pemberesan, nggak mungkin saya ada urapan gitu. Nggak mungkin, ngomong kosong itu. Ngomong kosong. Jadi saudaraku, ayo, sudah waktunya. Coba kita baca sebentar. Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Sebab dalam Dia Allah telah milik kita sebelum dijadikan supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Kudus tak bercacat. Sehingga saudaraku, ayo beresin dosa. Keterbukaan awal pemulihan, terbuka di hadapan Tuhan. Daud, saudaraku, ngaku dosanya, diberkati loh. Coba kalau Daud nggak ngaku, habis ya itu. Semua ngaku. Demikian juga untung ada satu ayat yang ke-9. Ada pengampunan. Kesempatan di dunia, kesempatan pengampunan. Jadi setiap hari kita introspeksi. Sejauh mana masih belum beres. Ya. Yang berikutnya, 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Dalam King James, susu yang murni adalah firman. Dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan boleh keselamatan. Jadi kita perhatikan saudaraku, setelah kita pemberesan dosa, ayo selalu ingin susu yang murni, firman Allah. Renungkan firman Allah sampai tingkat mengerti, itu yang merubah hidup kita.
Tanpa pengampunan dosa, nggak mungkin firman hidup. Kalau kita belum ngaku dosa, baca Alkitab kering. Kalau saya habis dosa gitu apa sajalah, baca Alkitabnya nggak hidup loh. Nggak hidup, percuma. Percuma. Jadi saudaraku, saya uraikan ayat 2 ini. Jadi sama seperti bayi yang lahir yang selalu ingin akan, seperti bayi yang baru lahir ingin susu lagi. Enggak ada yang lain. Firman. Sampai tingkat mengerti. Enggak ada waktu Pak, itu salah sendiri. Tapi Alkitab jelas, selalu ingin air yang susu yang murni. Saya nggak baca Alkitab sehari aja udah rasanya resah. Karena apa? Yakin firman ini memerdekakan kita. Yohanes 8:32 bahwa firman ini memerdekakan kita. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, pantesan nggak pernah berubah. Jadi suatu syaratnya adalah pertama, buang segala dosa, bereskan hidup kita. Ya, baru kita selalu ingin air susu yang murni, selalu. Rasa haus. Saudaraku, kalau kita haus akan firman, pasti dipuaskan. Matius 5 ayat yang kelima. Ya, kalau kita haus akan firman Tuhan dipuaskan. Tidak hanya segala kepuasan rohani, jasmani juga. Saya kalau udah baca Alkitab nanti rasanya puas deh. Nggak ada apa saja tenang gitu. Jadi saudaraku jelas sekali bahwa kita ada keinginan. Yang kedua yang murni. Ya, saya garis bawahi murni. Murni asli. Kenapa? Ada Injil palsu, ada Injil yang murni. Ada firman Allah yang palsu, ada yang kalau firman itu hanya untuk diri kita sendiri itu palsu. Coba kita baca 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. Ayat 3 dan 4. 2 Timotius 4. Benar enggak? Ya. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya sendiri. Supaya diberkati, supaya utangku lunas, supaya itu panggil hamba Tuhan supaya berkat doa tentang diberkati. Nggak mau lagi akhirnya. Tadi pujian tadi Tuhan menjawab doa, tapi menurut kehendaknya bukan kehendak kita. Waktunya bukan waktu kita, katakan amin. Ya, jadi karena akan datang waktunya orang tidak lagi. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Sehingga kalau gereja ini di khotbah yang keras-keras, aduh Alkitab lagi, teologi lagi. Jangan dong. Firman harus masuk. Katakan amin. Hah? Karena hanya ini negara yang sehat-sehat saja lah. Bagaimana kredit lancar. Supaya usaha berhasil. Nah, ini kan akhirnya bukan firman Tuhan. Otomatis kalau kita pegang firman Tuhan pasti kita baik. Ngadapi orang tua baik, ngadapi anak baik, pasti. Karena ada pegangan. Ya. Saya ulang kembali, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Dan mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan dengan sendiri. Ayo gereja ini harus bertobat. Jangan yang menyenangkan telinga, tapi menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Katakan amin. Jangan telinga bro. Aduh, dia lagi. STH lagi yang ngajar. Aduh. Di sini nggak ada, sini baik-baik semua. Sudah waktunya, saudaraku. Ini akhir zaman. Ayat 4, ayat 3 ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan mukanya bagi dongeng. Jadi akhirnya ini satu kesempatan ini nggak ngerti, dia dongeng. Ayatnya ada loh. Ayo hari ini kita bertobat. Katakan amin. Dengar firman Allah. Banyak baca Alkitab, nggak ada waktunya pasti ada lah satu perikop pasti bisa lah.
teliti sampai tingkat mengerti. Itu yang merubah hidup kita. Karena sudah waktunya banyak orang mendengarkan cerita-cerita yang lain. Di gereja bukan masalah firman Tuhan, tapi yang lain. Kalau masalah yang lain itu di luar lah, jangan di gereja. Gereja cuma 2 jam firman Tuhan. Yang lain diserah awal seminar, kelimpahan, silakanlah. Tapi di gereja ini adalah kebenaran firman Tuhan. Harus disampaikan. Katakan amin. Ya. Saya ngomong ini karena saya ngalami, saudaraku. Saya ngalami. Jadi, saudaraku, jelas sekali bahwa syarat untuk menerima bertumbuh adalah kita menjadi Kristen yang sejati. Yaitu Kristen yang benar bertobat, terima Yesus, menerima anugerah menjadi anak Allah, dekat dengan Tuhan, dan tinggal dalam rencananya. Caranya adalah bertobat. Bertobat. Buang segala dosa, dosa yang ngomongin orang, jelekin orang, nggak tunduk pada suami, nggak tunduk pada nggak mengasihi istri, inginnya curang, sampai kapanpun orang tidak mungkin berubah. Buang. Kemudian saudaraku, setelah itu firman Allah. Selalu ingin firman, ingin. Rasanya kalau belum ada keinginan berarti belum lahir baru. Orang yang lahir baru pasti ingin deh. Apa sih kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Demikian juga firman ini selain ingin harus murni. Ya, murni, bukan campuran. Misalnya ada bayi susu ASI-nya kurang kuat ditambah alkohol misalnya, udah mau ngamuri lagi. Pasti enggak ada lah ya. Jadi yang murni pure firman Allah, jangan tambah, jangan kurangi. Orang nambah kutuk loh kata firman Tuhan. Jangan tambah, jangan kurangi. Jadi itu kita bercoba mengapa kita bertumbuh. Jadi siapapun kita harus bertumbuh. Anak kecil, orang baru sekolah TK, sekolah minggu, orang tua, orang yang sudah nggak bisa jalan, tetap harus bertumbuh. Kalau nggak tepang. Jadi itu ingin sampaikan saudaraku tentang pertumbuhan. Yang berikutnya saudaraku, bertumbuh ini juga karena Allah turut bekerja. Roma 8:28 kita baca coba. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Rencana Allah kita serupa dengan Kristus. Allah turut bekerja. Kita ini enggak bersih semuanya, Tuhan sedang ngerjain kita. Motivasi kita ini enggak mulus. Contoh, coba pada awal tahun biasanya kita berharap nanti akan usaha yang besar. Saya akan banyak menabung. Mungkin saya akan lebih banyak melakukan saving dan sebagainya. Rencananya besar, tapi tidak sedikit pun ada rencana ingin seperti Yesus. Enggak ada. Padahal cari kerajaan Allah terlebih dahulu, yang lain ditambahkan. Harusnya cari kerajaan Allah. Dampaknya saudaraku, karena kita keras hati, kadang-kadang Tuhan bekerja. Kadang Tuhan izinkan ada sakit, Tuhan izinkan ada masalah. Itu Tuhan sedang membentuk kita. Karena apa saudaraku? Kita sudah terlanjur jadi anak Allah. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dalam Allah dan bawa kamu, bukan milik kamu sendiri. Saya milik Allah. Begitu saya lahir baru, terima. Saya milik Allah. Saya sedang dibentuk Tuhan supaya persis apa maunya Tuhan, supaya sama seperti Yesus. Sedang dibentuk. Mungkin kalau istri saya almarhum nggak galak, mungkin nggak saya seperti ini. Tuhan izinkan istri saya galak, dominan. Untuk puji Tuhan saya nggak ngelawan. Coba kalau saya ini putri solo, saya belum bertobat.
Allah turut bekerja. Tuhan izinkan ketemu dengan orang yang galak. Mungkin juga ada usaha yang gak berhasil. Tuhan izinkan supaya kita tidak mengilahkan usaha itu. Tuhan izinkan ada masalah sehingga kita hubungan dengan hukum. Padahal saya gak salah. Pasti di balik itu ada rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Saya pun begitu, saya belajar selama jadi orang percaya sekarang ini, setelah tua seperti ini, saya juga belum sempurna. Karena Tuhan, kenapa Tuhan terjadi ini? Kenapa itu Tuhan terjadi? Kenapa sekarang enggak lagi? Kenapa? Saya harus mengakui saya milik Tuhan. Saya sedang dibentuk, saya sedang diajar. Coba Ibrani 12 ayat 5. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Kita anak Allah. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena sama-sama, karena apa? Tuhan menghajar orang dikasihnya. Dan ia menyesalkan orang diakuinya. Dihajar. Siapa sini yang belum dihajar? Saya sering untuk kebaikan saya. Jadi kalau saudara sedang alami ini, saudara benar-benar Allah, syukurin. Sehingga kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Masalah apapun kita alami bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Berbagai pencobaan. Mungkin juga tiba-tiba kreditnya nggak lancar, usahanya gagal, mungkin tiba-tiba ada sakit, kena virus, tadi diceritakan ya, ada virus. Kenapa ya? Jangan mengeluh. Bahagia dikatakan, kalau kita anak Allah, bahagia. Kenapa? Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berikutnya ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memiliki buah yang matang supaya kamu menjadi sama-sama sempurna dan utuh apapun seperti Yesus. Jadi kalau ada masalah jangan mengeluh, syukur Tuhan. Karena ucap syukur itu wajib. 2 Timotius 1 ayat 3, wajib mengucap syukur. Sehingga ada yang tanya, Pak Suku nggak pernah mengeluh, peduli amat lah, semua pasti ada rencana Tuhan. Saya ditolak, ada rencana Tuhan. Saya dihina, ada rencana Tuhan. Tenang tuh, tenang. Sehingga saya nggak pernah khawatir apapun, pasti semua rencana Tuhan. Jadi berikutnya adalah ternyata untuk bertumbuh ini juga Allah turut bekerja. Karena kita belum beres semuanya. Tuhan sudah bekerja. Sehingga sebagai yakin kita Kristen sejati, anak Allah, milik Allah, syukurin apa yang terjadi. Sehingga kalau kita bukan milik Allah, udah ramai, perang dulu, berantem dulu, beresin dulu. Lahir baru, berantem dulu. Kalau kita enggak, syukurin apa yang terjadi. Dan yang terakhir, ingin sampaikan. Supaya kita ini bertumbuh serupa dengan Yesus. Karena ini perintah. Wajib. Kehendak Tuhan kita serupa wajib. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kata berani. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita sama-sama jikalau kita meminta cukup dari menurut kehendaknya. Sehingga setiap hari Tuhan, aku ingin serupa Engkau Tuhan. Saya minta loh. Ingin serupa Yesus, enggak yang lain, enggak serupa siapa. Yesus. Kehendak Tuhan. Sehingga kadang aku ingin kudus Tuhan. Minta. Yang terakhir ini untuk serupa dengan Yesus, minta. Enggak cukup nyanyi. Ku mau sepertimu, Yesus pret ngomong kosong itu.
Seharusnya kita benar-benar ingin seperti Yesus. Berbuah, bertumbuh. Dan lain kali kan sampaikan tentang serupa Yesus yang lain. Misalnya tentang pemikirannya, tentang perkataannya, ya, tentang kasihnya. Kita uraikan satu persatu. Sehingga saya ingin dalam tahun ini saya akan bicara tentang serupa dengan Yesus. Supaya kita bertumbuh deh. Jadi aku sekali lagi, jadi yang terakhir ini kita akan serupa Yesus ketika minta. Dia mengabulkan doa kita menurut apa? Kehendaknya. Kehendak Tuhan apa? Serupa Yesus. Tadi ngomong-ngomong dengan Pak Kepala, mulai hari ini kita akan doa Bapa kami. Sebelum terakhir kita doa Bapa kami di surga dimuliakan nama. Kenapa? Doa Bapa kami ini juga mencerminkan kehendak Allah. Ya. Bapa surga dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berikan makanmu secukupnya. Makanan sedikit banget. Tapi kehendakmu yang besar. Katakan amin. Dan kita minta doa Bapa kami itu minta kehendak Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ampuni kami. Itu kehendak Tuhan. Tapi rata-rata kita enggak. Yang besar adalah kredit lancar Tuhan. Istriku enggak marah-marah lagi. Ya. Mungkin aku juga ingin duitnya banyak datang. Itu hanya sementara. Untuk apa dapat dunia ini kalau kita binasa? Kalau kita tidak kaya di hadapan Allah. Sehingga saudaraku nanti mungkin ada doa Bapa kami. Jangan kaget. Karena apa? Yang lainnya doa Yabes. Gereja doa Yabes. Berkati aku, berkati aku. Tapi sudah waktunya GPI doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin. Nah, saudaraku, saya percaya gereja ini dikuduskan oleh firman Tuhan. Yuk kita bagi berdiri, kita minta kepada Tuhan. Haleluya. Sikira masyandala falafala. Sebelum kita menyanyi, dengarkan satu lagu. Di dalam Kolose 1 ayat 25 dan 26. Yesus ada dalam kehidupan kita. Itulah rahasia yang berabad-abad yang diberikan kepada kita. Yakinlah saudaraku, ada Yesus dalam hidup saudara. Kalau saudara gak yakin, pagi ini undanglah. Tuhan Yesus, aku undang Engkau masuk dalam hidupku. Supaya bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus. Mari Tuhan Yesus, kami ingin seperti Engkau. Kami ingin mulia seperti Engkau. Janjimu Tuhan, doa kami pasti Kau jawab. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kurama sandala pala. Kurama kaya sandala pala pala pala. Kuria sikira pala pala pala. Kunama papa papa. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku.
Saudaraku, dengarkan pagi ini. Bertumbuh adalah mutlak. Harus siapapun kita, yang baru bertobat, yang sudah bertobat, yang mungkin sekolah minggu, mungkin yang sudah tua, pedagang, pengusaha, siapapun kita harus bertumbuh. Tanpa pertumbuhan kita bukan milik Tuhan. Yang kedua, saudaraku, itu syarat untuk bisa kita bertumbuh adalah berkristen yang sejati. Kita menjadi Kristen yang sejati. Terima Yesus, yakin Yesus dalam hidup kita, kita menjadi anak Allah, kita menerima pertumbuhannya. Demikian juga caranya. Buang segala dosa kita, buang. Mungkin di sini ada dosa yang disimpan, yang tidak diakui. Kesempatan yang indah, minta ampun kepada Tuhan. Aku terbuka Tuhan. Ada pertengkaran, ada perselisihan, ada serong. Aku tidak setia kepada istriku, aku tidak setia kepada suamiku, aku tidak mengasihi istriku. Beresin hari ini, beresin hari ini. Berapa sakala pala-pala, beresin hari ini. Siapapun kita, yang terbuka di hadapan Allah, yang terbuka di hadapan Allah. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang rindu ingin air susu yang murni firman Allah. Janji di hadapan Allah, mulai hari ini aku akan baca firman-Mu, mendengar firman-Mu dan melakukannya, supaya aku mengerti kehendak-Mu Tuhan. Mari bagi orang yang sudah tidak baca Alkitab lagi, hari ini bereskan. Hari ini saya berdoa, Tuhan, Engkau melihat setiap kita, setiap kami yang hadir. Mungkin kami sudah lama tidak baca Alkitab lagi. Mulai hari ini kami membaca Alkitab lagi sampai tingkat mengerti. Dan firman yang kami baca, kami melihat yang murni, bukan menyenangkan telinga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berikutnya Bapa, kami adalah milik-Mu. Kristen sejati adalah milik Tuhan. Tuhan sedang membentuk kami supaya kami segambar dengan serupa dengan Yesus. Mari Tuhan, di antara kami ada masalah yang berat, masalah anak mungkin, masalah orang tua mungkin, masalah usaha, mungkin juga masalah yang lain yang tidak kami baca di sini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami bersungut-sungut. Sekarang kami nyadari bahwa Engkau turut bekerja dalam keadaan kami apapun yang terjadi. Bahkan Engkau menghajar kami supaya kami ambil bagian dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kita kalau masyarakat. Berapa kaya sandal apalan kirayati kira masandal apalan berapa apa. Ayo kita belajar mengucap syukur. Kurang masandal apalan. Syukur, syukur. Berapa apa.
dalam penderitaan kami, supaya kami sempurna, utuh, tidak berkurang apapun. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau kami mencari kerajaan-Mu, yang lain pasti Kau tambahkan bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada usaha yang tidak lancar akan dibukakan Tuhan. Mungkin ada apapun yang terjadi, Tuhan jamah saudara ini. Yuk kita angkatan, kita punya pengurapan Tuhan. Ada jamahan Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah, jamah. Jamah kami, jamah syukur, Kau jauhkan syukurku. Segala yang terjadi di dalam hidupku, berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kami bisa terima pada hari ini. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu menjadi kerinduan kami, kesukaan hati kami terus akan mendekat dalam hadirat-Mu, dan terus dalam kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kami. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu akan membuat kami terus bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Karena kami percaya kalau kami ada di saat-saat akhir, Tuhan, kedatangan Tuhan akan semakin dekat. Biar kami semakin mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, karena segala sesuatunya akan berlalu. Tapi hanya firman Tuhan dan kasih Tuhan yang akan tinggal tetap. Dan kami bersyukur itu menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan terus buat kami mengenal Engkau. Ajar kami hari lepas hari mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang dekat akan Tuhan, Tuhan akan menyampaikan rahasia kebenarannya. Rahasia-rahasia itu akan disingkapkan dalam kehidupan orang yang mengenal Tuhan, yang bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Tuhan akan terus menyingkapkan rahasia-rahasia yang Tuhan hanya akan sampaikan kepada orang-orang yang mengenal isi hati Tuhan, yang mengenal kehendak Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan yang terbuka, dan selalu ada rahasia yang disingkapkan hanya kepada orang-orang yang mengenal hati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami begitu mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan terus berkati hamba-Mu, Bapak Sugeng Tuhan.
terus Engkau pakai lebih lagi, menyingkapkan isi hati Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Terus diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami juga terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami terus rindu mengenal isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kami punya harta yang terindah, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dan Alkitab firman Tuhan itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Untuk kehidupan kekal yang akan kami terima. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara silakan duduk kembali. Pujilah Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita sudah terima. Dan saat ini kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Diingatkan untuk seluruh jemaat akan ada persembahan untuk diakonia. Kotaknya ada di depan sebelah sini, sebelah kanan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mempersiapkan yang persembahan yang terbaik. Sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kalau saat ini apa yang sudah Engkau percayakan dalam hidup kami, Engkau mencukupkan kami. Tuhan, kami juga rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena di tempat ini kami bertumbuh, kami juga bisa belajar mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu menjadi bagian untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan mau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap kami yang memberi satu hal Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Karena Tuhan yang sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan yang terus menyertai dan menuntun kami. Dan kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita kenaikan pujian. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang. Nampak sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Dan sekali lagi katakan tangannya. Oh tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan menyaksikan untuk media ada pengumuman yang akan disampaikan.
Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai dan Roksimas bersama saya Katrin. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Diaken Femerio Firmansyah. Mari Jemaat Tuhan saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh Jemaat Tuhan untuk bersama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 27 Februari 2025 jam 7 malam via Zoom dengan tema Doa Bapa Kami bagian 2 dengan pengajar Pendeta Asigor Sitanggang PhD. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Trivena. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Pray, Praise, and Worship akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Februari 2025 jam 10 pagi sampai jam 12 siang di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 3 dengan tema True Worshipper. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa dalam doa syafaat yang diadakan di ruang ibadah lantai 3 setiap Sabtu jam 3 siang. Khusus setiap Sabtu minggu pertama, doa syafaat diwajibkan untuk seluruh pelayan. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi bugar apalagi memulai. Yuk bersama divisi penunjang kita ikuti senam Ling Tien Kung dengan instruktur tim dari LTK. Tempat teras lantai 5 Gereja Sungai Yordan Roksi pukul 7 sampai jam 8.30. Perdana akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 dan akan diadakan secara rutin setiap hari Minggu akhir bulan. Mesin aja badannya. 10, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ranking 1 tuh sehari-hari. Kalau sampai ranking 2 itu bingung. Kok bisa ranking 2 ya? Gitu. Rokok adalah pintu gerbang narkoba. Kaki jual diri. Cuman saya pikir udah hina banget lah. Nah disitulah mungkin cuma Tuhan yang bisa merubah ini. Oh, keluar kata-kata seperti itu. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, demikian pengumuman untuk sepekan ke depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Nanti akan doa berkat oleh Bapak Gembala. Kemudian juga ada doa Bapak kami. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sebelum kita akan menerima doa berkat. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Jangan
Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.